up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Halo Sobat Bank Lawyer, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk Anda semua. Di video kali ini kembali kita akan sharing dan membedah kasus dari kehidupan sehari-hari. Di mana kasus yang akan kita pelajari dan kita ambil hikmahnya adalah kasus dari seorang suami yang dituntut secara pidana, dilaporkan kepada pihak kepolisian dan akhirnya harus mendekam di jeruji tahanan. Karena si suaminya ini telah meminjam sejumlah uang kepada pihak leasing. Loh, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Bagaimana kronologisnya? Simak video ini sampai dengan selesai. Yang belum subscribe, yuk subscribe channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Baik, kasus ini bermula dari seorang ibu rumah tangga ya, seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya sudah kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, ditinggal oleh si suaminya, kemudian suaminya pun tidak memberikan nafkah kepada si istri, kemudian dia pergi begitu saja. Nah, kemudian setelah selang waktu 1 tahun kemudian, si istri ini mendapatkan surat peringatan atau teguran atau mungkin surat somasi dari pihak suatu leasing dengan intinya leasing ini menagih sejumlah tagihan uang kepada si istri ini dengan alasan bahwa si istri dan suaminya pernah mengajukan atau meminjam sejumlah uang dalam jumlah yang cukup besar tetapi sudah menunggak berbulan-bulan sehingga akhirnya pihak leasing meminta si istri ini untuk membayar hutang tersebut. Kemudian si istri menjawab bahwa dia tidak tahu menau, bahkan dia tidak pernah diberitahu oleh suaminya terkait dengan hutang tersebut. Kemudian pihak leasing ya menceritakan bahwa dulu suaminya pernah meminjam sejumlah uang kepada pihak leasing, kemudian ada tanda tangan si ibu ini ya. Pihak leasing berdalih, ibu udah tanda tangan dulu waktu pengajuan kredit atau pengajuan pinjaman sejumlah uang tersebut. Akan tetapi si istri tersebut tetap menolak untuk membayar uang tersebut, membayar utang tersebut, dan menolak juga untuk bertanggung jawab karena ya si istri ini tidak merasa dimintai persetujuan oleh suaminya untuk misalkan mengambil kredit sejumlah uang kepada leasing tersebut. Bahkan si istri ini tidak pernah tanda tangan apapun terkait dengan misalkan kontrak perjanjian kredit dan lain sebagainya. Sehingga si istri ini tetap tidak mau membayar utang yang ditagih oleh leasing tersebut. Kemudian si istri ini mencari tahu di mana keberadaan si suaminya. Ditelusurilah kepada keluarganya, kepada saudaranya, temannya, dan akhirnya ketemulah alamat tempat kediaman si suaminya tersebut. Kemudian si istri ini meminta pertanggungjawaban si suami tadi. Selain meminta pertanggungjawaban kenapa tidak menafkahi si istri tersebut, kemudian kenapa meninggalkan si istri dengan anak-anaknya tersebut, dan kenapa ada tagihan sejumlah utang dari leasing kepada si istri tadi. Kemudian singkat cerita akhirnya si istri ini tahu bahwasanya si suami ini pernah mengajukan pinjaman sejumlah uang dengan jumlah yang cukup besar kepada pihak leasing. Kemudian si istri ini mencari tahu dan akhirnya terbukalah kebenaran bahwasanya si suami ini telah memalsukan tanda tangan istrinya pada saat mengajukan pinjaman tersebut. Sehingga si istrinya tidak terima, dia kecewa, dia kesal, dan dia marah. Akhirnya dia melapor kepada pihak kepolisian, melaporkan si suaminya ini dengan dugaan tindak pidana pemalsuan. Kemudian singkat cerita diproseslah oleh pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian masih membuka ruang agar pelapor si istri dan terlapor si suami ini untuk berdamai. Namun si istri tetap tidak terima, akhirnya proses tetap dilanjutkan. Sehingga si suami ini ya mau tidak mau dia harus mempertanggungjawabkannya dan dia harus menerima sanksi pidana berupa hukuman penjara. Tapi dari kasus ini tidak hanya si suami ini ya yang dimintakan pertanggungjawaban hukum, tapi dari pihak leasing pun ini terseret, terbawa-bawa sampai dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.
apakah pihak leasing ini dalam memproses pengajuan peminjaman sejumlah uang kepada pihak leasing ya, dari si suami kepada leasing ini sudah sesuai SOP belum? Sudah sesuai ketentuan belum? Misalkan apakah sudah melakukan survei, kemudian juga pada saat penandatanganan perjanjian kredit tersebut istrinya hadir, istrinya tanda tangan atau tidak. Nah, terungkaplah fakta bahwasannya ya ternyata ada oknum dari pihak leasing yang juga ikut membantu si suami tadi mengajukan pinjaman sejumlah uang dengan jumlah yang cukup besar, tetapi dengan cara memanipulasi atau memalsukan tanda tangan istrinya. Nah, ini tentu jadi bahan pelajaran nih bagi kita, bagi masyarakat, apabila kita misalkan sudah berumah tangga, kemudian kita hendak mengajukan sejumlah kredit, atau misalkan mau pinjam uang, atau menggadaikan sesuatu kendaraan, atau misalkan mau ambil kredit mobil, kredit rumah, maka tentu pihak pasangannya akan dilibatkan, harus dilibatkan. Dalam hal ini harus mengetahui dan juga harus menandatangani persetujuan atau misalkan suatu kontrak, suatu perjanjian, si istri ini harus mengetahui dan memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan di atas materai dalam dokumen atau berkas yang diperlukan. Pelajaran juga nih bagi si suami, jadi meskipun berpandangan atau misalkan berpikir tidak akan ada masalah ke depannya, atau misalkan dia berpikir bahwa istrinya ya tidak akan menempuh upaya hukum, kasihanlah kepada suaminya dan lain sebagainya. Namun ternyata ada kasus seperti ini ya, di mana si istrinya ini sudah sangat kecewa, sudah dia tidak dinafkahi, ditinggal pergi begitu saja, bahkan tanda tangannya dipalsukan untuk mencairkan, untuk mengajukan pinjaman kepada pihak leasing. Nah, ini tentunya mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak terjadi masalah serupa menimpa Anda. Itu saja sharing-sharing bedah kasus kita pada kesempatan video kali ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.